Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah dan penampilan 10 golongan pelaku maksiat di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar adalah tempat yang sangat luas, di mana seluruh manusia dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan dari kubur atau tempat lain yang Allah kehendaki untuk diadili satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditimbang semua amalnya dan dihisab. Di Padang Mahsyar ini, sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, terdapat 10 golongan pelaku maksiat dengan wajah dan penampilan mereka masing-masing sesuai dengan jenis kemaksiatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada yang diserupakan wajahnya seperti monyet. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Yang kedua, ada yang diserupakan seperti babi. Yang serupa babi adalah orang yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Yang ketiga, ada yang tubuhnya terbalik, yaitu kakinya di atas dan diseret muka mereka. Yang terlungkup kepalanya di bawah kakinya di atas adalah kaum pemakan riba. Yang keempat, ada yang buta tersungkur. Yang dalam keadaan buta adalah mereka yang bertindak zalim dalam pemerintahan. Yang kelima, ada yang bisu tuli dan tidak berakal. Yang buta tuli ialah orang yang suka ujub ataupun bangga dan sombong dengan amalannya. Yang keenam, ada yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri, yang menjulur sampai ke dada. Dari mulut mereka mengalir nanah laksana air liur berbau busuk dan membuat semua orang merasa jijik kepadanya. Yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri seperti ini adalah para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Yang ketujuh, ada yang disalib di atas palang-palang api. Yang tersalib di atas palang-palang api ini adalah orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. Kedelapan, ada yang terpotong tangan dan kakinya. Ini yang terpotong tangan dan kakinya adalah orang yang selalu mengganggu tetangganya. Kesembilan, ada yang baunya lebih busuk dari bangkai. Yang baunya lebih busuk daripada bangkai adalah orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya, bergelimang dalam dosa syahwat dan menolak menunaikan hak Allah dalam harta kekayaannya. Kesepuluh, ada yang memakai baju-baju panjang terbuat dari timah meleleh. Mereka adalah orang yang selalu takabur, suka bermegah dan memuji diri. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa para pelaku kemaksiatan di dunia, baik kemaksiatan itu merugikan orang lain atau hanya merugikan diri sendiri, akan ditampakkan oleh Allah di akhirat dengan wajah atau rupa binatang dan penampilan yang mengerikan. Kemaksiatan yang merugikan orang lain misalnya adalah memfitnah orang lain, memakan harta orang lain ataupun korupsi, pejabat yang menzalimi rakyatnya, ulama dan hakim yang tidak jujur dan konsekuen, dan para pengganggu tetangga. Sedangkan kemaksiatan yang cenderung merugikan diri sendiri adalah membanggakan dan menyombongkan amalan sendiri ataupun ujub, mengumbar hawa nafsu syahwat dan duniawi, suka angkuh, sombong, dan membanggakan diri. Orang yang berbuat maksiat pasti akan merugi di dunia dan akhirat, karena perbuatan maksiat itu akan menyengsarakan pelakunya, sebab mereka durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitulah konsep hidup yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dampak buruk maksiat akan dirasakan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Pelaku maksiat akan menggunakan waktunya dengan hal yang buruk. Perbuatannya sia-sia dan jelek, pendosa, orang fasik, dan orang yang mencampur aduk amal soleh dengan amal yang buruk. Semua kriteria tersebut telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Illa balaghan minallahi wa risalatihi. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا." Yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya lah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Quran Surah Jin ayat 23.
Di dalam kitab Al-Jawabul Kafi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa dampak-dampak buruk dari perbuatan dosa maksiat akan terjadi dalam kehidupan seseorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Intinya, perbuatan maksiat itu akan menyengsarakan pelakunya. Ibnu Qayyim rahimahumullah juga pernah berkata, di antara dampak seseorang bermaksiat adalah Allah menyulitkan urusannya. Maka tidaklah ia menuju suatu urusan kecuali ia mendapati urusan tersebut tertutup baginya, sulit untuk ditempuhnya. Hal ini sebagaimana bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya, dan barang siapa yang membuang ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan menyulitkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara." Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan berikut juga kami telah merangkum dampak dari perbuatan maksiat menurut Imam Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutip dari kitabnya yang berjudul Al-Jawab Al-Kafi Liman Sa'alana. Yang pertama adalah hilangnya ilmu. Ibnu Qayyim menjelaskan, ilmu pengetahuan adalah cahaya yang diberikan oleh Allah kepada setiap hati muslim. Maka perbuatan maksiat yang melanggar perintah Allah akan memadamkan cahaya itu. Yang kedua, kekosongan hati. Seseorang pendosa akan mengalami kesepian dalam hatinya, yaitu antara dirinya dan Allah. Rasa kesepian ini pun akan menimpa dirinya dalam aspek hubungan sosial, terutama terkait hubungannya dengan orang-orang baik. Yang ketiga, ditimpa kesulitan hidup. Seorang pendosa maka akan ditimpa berbagai urusan yang membuatnya merasa sulit dalam mengarungi kehidupan. Dia merasa dosa-dosa yang telah dilakukannya bukanlah faktor yang mempersulit, karena dia cenderung merasa bahwa perkara itu memang sulit diatasi. Dan demikianlah video yang kami buat pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.